Jadi hari ini aku mau cerita tentang kenapa aku punya dua HP atau alasan kenapa aku menggunakan dua HP untuk saat ini. Jadi sebelumnya aku tuh pakai satu HP yang aku pakai untuk ngerekam suara ini. Ini tuh Samsung Galaxy M21. Ini aku beli di tahun 2021 dengan harga sekitar 2,6 atau 2,8 gitu di Shopee. Dan itu menjadi pembelian termahalku untuk barang online karena untuk pertama kalinya aku beli HP itu online gitu, sebelum-sebelumnya nggak pernah. Dan ini HP aku beli di tahun udah tadi ya 2021 dan menjadi HP pertama yang aku beli online. Ini aku beli dengan spek, aku lupa chipsetnya apa, cuman yang jelas keunggulannya itu layarnya udah AMOLED dan baterainya 6000 mAh. Jadi aku tuh sangat concern tentang baterai HP karena ya sebagus-bagusnya HP kalau misalnya baterainya cepet habis gitu kan sama aja gitu, nggak bisa dipakai juga. Dan ini baterai udah 6000. Terus ini internalnya masih 4/64, jadi RAM-nya 4 GB dan internalnya 64 GB. Terus ini layarnya juga udah AMOLED dan Samsung gitu. Karena aku menyadari bahwa layar AMOLED Samsung itu beneran cakep sih. Beda dengan AMOLED-AMOLED di HP kayak Xiaomi, Vivo, dan HP-HP Cina lainnya gitu. Kalau entah kenapa ya di Samsung itu bahkan di seri terbawahnya pun, di HP termurahnya gitu, AMOLED-nya tuh cakep gitu. Warnanya kayak nyaman di mata dan enak dilihat gitu. Nggak capek gitu ngelihatnya. Nah, sekarang aku udah pakai HP ini udah 5 tahun kali ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya, 5 tahun jalan 6 tahun aku pakai HP-nya dan secara spesifikasi udah nggak banget karena udah lemot gitu. Apalagi dengan RAM yang cuma 4 GB dan internal 64 GB itu sangat kurang sih di tahun 2026. Jadi sekitar di bulan 2 ya, berarti 4 bulan lalu aku memberanikan diri untuk mencari HP. Dan sebenarnya banyak tuh pilihan-pilihan HP-nya. Dan sebenarnya pilihan itu mengerucut ke dua brand, ada Tecno sama Motorola. Buat yang belum tahu, Motorola ini tuh brand lama gitu, udah terkenal dari dulu. Cuman akhirnya mereka comeback lagi dan mengeluarkan HP baru lagi gitu. Jadi buat yang belum tahu, aku tuh lumayan ini ya, teliti detail kalau untuk barang elektronik gitu. Aku memperhatikan spek, aku melihat review, aku melihat website, aku melihat pengalaman orang pakai, aku benar-benar ngecek semuanya gitu. Jadi pilihanku mengerucut ke dua jenis HP, yaitu Tecno Pova Curve yang layarnya lengkung, terus Motorola G57 ini. Waktu itu rentang harganya tuh di sekitar 2,7 sampai 3 juta gitu. Ya 2,8 sampai 3 juta lah. Nah, tapi kalau misalnya lagi ada diskon, harganya itu bisa turun sampai ke 2,5. Nah, dari situ aku ngeset standar aku harus dapat di harga diskon gitu, 2,5 gitu. Sampai akhirnya ya sebagaimana kita tahu ya di tahun 2026 ini semua barang elektronik itu naik harganya karena RAM gitu, karena inflasi RAM. Jadi semua harga pada naik. Akhirnya karena aku kelamaan nunggu, aku nggak memutuskan untuk membeli, harganya tuh naik-naik terus gitu. Sampai akhirnya di base-nya itu atau dasarnya itu di 3 juta untuk Motorola G57. Terus aku mikir kayak, ya udahlah beli HP second aja gitu. Oke, aku akhirnya menyelam di Facebook Marketplace untuk mencari HP-nya. Antara antara Tecnopova Curve 5G atau Motorola G57. Aku ngulik tuh, aku nyelam, aku nyari, aku nanya segala macam sampai ketemu aku satu seller, dia ngejual dia ngejual Motorola G57 Power dengan kondisi baru, kotak masih segel dan dengan harga 2,5. Aku bingung kan loh, kok murah kali nih? Akhirnya aku tanya gitu, karena ketika melihat reviewnya kan kalau kita di Facebook Marketplace itu ada rating ya, ada bintangnya. Dia itu bintangnya 3 dari 5. Cuman aku mikir, oh at least ada bintangnya, berarti ada yang pernah beli produk dari dia dan ada penilaian gitu, bukan orang random yang mencoba untuk nipu gitu, enggak. Aku singkat cerita aku chat, aku DM, terus nanya-nanya sedikit, dia nanya varian warna, mau yang warna ini atau warna ini bang? Oh, bisa nanya warna nih, oke aku pilih warna yang aku mau. Terus singkat cerita kami ketemuan, kami COD, kami
Tapi bukan aku yang ke tempat dia atau dia ke tempat aku ya. Jadi kami jumpa di tengah lah ibaratnya. Singkat cerita kami ketemu terus waktu itu di pinggir jalan besar gitu di depan mall. Terus kami langsung ngecek HP-nya karena salah satu cara untuk memastikan barang itu bagus atau enggak untuk yang beli di marketplace gitu di Facebook gitu. Itu harus dibuka langsung di tempat gitu untuk mengecek kondisinya. Jadi aku datang, kami cek kondisinya, langsung dibawa tuh kan plastiknya, dibuka dan pas aku ngeliat, wih, beneran baru karena waktu di boot up atau dihidupkan, dia itu nggak langsung masuk ke menu home. Dia harus setting dulu, harus setting bahasa, harus setting wifi segala macam. Berarti kan kalau menurut aku ya, kayaknya wih, baru nih karena terlihat dari segelnya yang belum dibuka pertama dari kotak. Kemudian kelengkapannya itu barangnya benar-benar baru semua. Terus pas aku lihat dia ngidupkan HP-nya di boot up, wih, baru nih karena harus setting dulu. Nah, dari situ aku ngerasa, wah, aku mendapatkan jackpot nih. Karena untuk harga 2,5 itu hampir nggak mungkin untuk dapatkan G57 waktu itu. Sekitar 4 bulan lalu. Aku senang, aku cek kameranya, aku lihat layarnya, aku cek lah ya sepengetahuanku aja gitu karena aku nggak terlalu deep into teknologi, cuman aku penggemar aja jadi aku cek sepengetahuanku aja. Oke, deal, bayar situ dan langsung bawa pulang. Dari situ aku kayak wow, aku mendapatkan jackpot yang sangat bagus, yaitu Motorola G57 nih yang by the way, video yang dari tadi yang selama ini kalian lihat di channel ini, ya kemungkinan sekitar 2-3 bulan di channel ini itu direkam menggunakan HP ini. Jadi kalau audionya udah bagus, pertanda HP-nya udah dipakai untuk ngerekam gitu. Dan so far hampir 5 bulan aku pakai HP ini aman aja sih. Secara baterai itu awet banget, bisa nyampe 2-3 hari. Secara layar walaupun masih IPS itu masih oke banget, warnanya bagus. Secara perekaman video smooth banget untuk harganya. Tapi kendalanya hanya ada dua. Yang pertama itu koneksi wifi-nya sering terputus, dan yang kedua untuk touch di layarnya itu di bagian bagian bawah kiri dan kanan tuh agak susah dipencetnya. Tapi ya oke, dengan harga segitu aku nggak komplain gitu. Balik ke pertanyaan awal, kenapa aku pakai 2 HP? Sebenarnya ya karena HP yang ini udah lemot aja sih. Dan HP yang ini nggak aku niat untuk jual terus beli baru. Ya aku memang bukan tipe orang seperti itu. Aku bukan tipe orang yang ketika barangnya udah tua, aku jual untuk beli yang baru. Enggak. Aku ya bakal keep barang yang lama ini, yang udah berapa tahun ini, untuk aku gunain. Jadi sekarang mekanisme penggunaan harianku tuh kan ada 2 HP. HP yang untuk ngerekam ini sebagai HP pribadi atau urusannya itu dengan keluarga, sosmed dan segala macam. Dan ini untuk HP kerja, dan nomor WA kerjaku itu ada di sini, dan ya semua hal yang berkaitan dengan kerjaan ada di sini lah. Tapi kalau untuk entertain ada di HP ku yang sekarang ini. Ya, jadi sebenarnya adalah video penjelasan kenapa aku membeli HP baru ya, bukan kenapa aku pakai 2 HP. Dan mungkin aku di next video bakal buat video gimana caranya untuk beli barang di marketplace gitu ya, terutama Facebook, karena banyak orang yang masih belum paham gitu bagaimana Facebook Marketplace bekerja dan apa tips untuk membeli barang di Facebook, apalagi barang-barangnya murah gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thanks.